"Di mana aku? Mengapa aku berada di sini?" tanya Mian. "Mas Mian lupa ya? Mas kan berada di rumah. Beberapa hari lagi kita akan resmi menjadi sepasang suami istri." Mian berusaha mengingat apa yang terjadi, tapi tak ada satupun kenangan yang muncul di dalam benaknya. "Aku Ambar, Mas. Mungkin kecelakaan yang Mas alami membuat Mas kehilangan ikatan." "Kecelakaan?" tanya Mian bingung. "Iya, 2 hari yang lalu Mas terjatuh saat menggendong aku dan kepala Mas terbentur ke lantai. Sudahlah Mas istirahat saja. Tidak apa-apa, Mas kehilangan ingatan, yang penting Ambar tetap milik Mas." Setelah mencium kening Mian, Ambar lalu pergi menuju ruangan lain yang letaknya terpencil. 6 orang yang terjaga di depan ruangan itu serentak menghormat ketika melihatnya. Ruangan itu ternyata adalah sebuah penjara. Di sana Chandrasa, Condromowo, Naga, dan Wira tampak terikat di dinding. Raut wajah mereka tampak sangat marah saat melihat Ambar. "Perempuan keparat, cepat bebaskan kami dan Mian. Kami tidak pernah bermusuhan denganmu," teriak Chandrasa. "Tenanglah Chandrasa, statusmu kini tanpa kewarganegaraan kan? Pulau Ular tidak akan membelamu. Lagi pula tanpa Nagawira dan Nagawisa, siapa yang akan kami takuti? Oh iya, tali yang mengikat kalian itu terbuat dari serat setigi laut yang sudah berumur ribuan tahun. Jadi jangan repot-repot untuk mengerahkan tenaga, apalagi melawan, karena akan disedotnya. Aku akan datang lagi setelah berbulan madu. Tentunya bersama Mian. Maaf ya, kalian tidak kami undang." Ambar lalu meninggalkan tempat itu. Chandrasa dan Condromowo menatap kepergiannya dengan tatapan penuh dendam. "Ini berbahaya, Ndra. Sudah berapa lama kita di sini?" "Sejak kita memasuki kira-kira 10 hari, Sa." "Itu 10 minggu di dunia nyata. Ditambah 6 bulan. Artinya hampir 9 bulan kita meninggalkan lereng Lawu. Semoga mereka baik-baik saja ya, Ndra." Apa yang dikhawatirkan Chandrasa benar adanya. Malam itu Sirna, Velik, Hendro, Harto, dan Dalbo telah menentukan hari untuk menyerang Maina dan kawan-kawan di lereng Lawu. Pada purnama yang bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, mereka akan bergerak. Untuk memuluskan rencana itu, segala persiapan telah dilakukan, termasuk menghubungi pihak-pihak yang pernah tersakiti oleh Mian dan kawan-kawannya. "Akhirnya kekuasaanku akan terbebas, Nak," ucap Wereng. "Jika gadis itu tetap menolak, aku akan buat dia tidak bisa menolak. Bahkan jika aku harus mengerat tubuh mereka satu persatu, akan kulakukan," ucap Wereng. Hari penyerangan sudah ditentukan. Harto dan kawan-kawan mempersiapkan diri. Mereka tahu orang-orang yang bersembunyi di lereng Lawu tidak bisa diremehkan begitu saja. Tanpa persiapan yang matang, rencana mereka bisa berujung kegagalan. Di kamar rahasia, Harto mengeluarkan sebuah tombak pendek, sama seperti calo luruk milik Hendro. Gagang tombak itu juga dihiasi oleh batu-batu sarira dari para korbannya. Berbagai macam bulu tulang, potongan kayu, dan rambut terlihat bergantungan di bawah selutnya. Semua benda itu adalah jimat yang diperolehnya dalam pengembaraan. Kamar itu dipenuhi oleh pusaka. Ada yang diperoleh dengan melakukan ritual, ada juga yang datang sendiri, atau bahkan rampasan. Sebagian lagi dibelinya lewat perantara seperti Bandi dan kawan-kawan. Namun di antara semua pusaka itu, keris yang telah dimodifikasi menjadi tombak pendek itu adalah pusaka andalannya. Harto masih mengingat bagaimana laku yang harus dia jalani untuk mendapatkan pusaka itu di lereng pegunungan Kendeng. 40 hari, 40 malam,
Ia bersila di sebuah petilasan tersembunyi yang keberadaannya dilindungi oleh penghalang. Tak terhitung berapa banyak jin yang mencoba mengganggu usahanya. Mulai dari berwujud raksasa, binatang, sampai wanita cantik berusaha membuat batal tapanya. Setelah mengangkat dan menempelkan tombak itu ke dahi, Harto pelan-pelan menarik warangka tombak. Cahaya lampu yang menimpa membuatnya berkelap-kelip. Tombak berlekuk satu yang biasa disebut sengkol itu berukuran pendek. Panjangnya kurang lebih hanya 20 cm. Sebuah lubang tampak di tengah bilah logam pipi berwarna hitam. Pemekang jagat, seperti itulah orang menyebutnya. Harto mengambil kembali tombak itu. Pelan-pelan dibukanya ikatan tali berwarna putih yang melilit di wilahannya. Saat lilitan tali itu terbuka, tombak bergetar keras. Kau mau melawan tuanmu, Kalabrama? Getaran tombak itu pelan-pelan mereda. Setelah benar-benar berhenti, Harto meletakkannya berdiri di meja. Keluarlah Kalabrama, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sosok makhluk tinggi besar yang seluruh tubuhnya mengeluarkan api tiba-tiba muncul di depan Harto. Matanya yang berwarna hitam menatap Harto. Meski sudah sering terjadi, Harto tetap merasa ngeri dengan kegelapan yang ada di mata itu. Tumben kau memanggilku. Apa jin-jinmu yang lain mogok kerja? Kau tahu alasannya, mengapa aku jarang memanggilmu kan? Tanya Harto. Masalahnya bukan itu. Tapi tali yang mengikatku itu yang menjadi persoalan. Kau ingat apa yang sudah kau lakukan kala? Tanpa perintah kau dengan seenaknya membantai puluhan orang yang sedang berkemah. Bukan salahku. Mereka mengencingi aku dan kekasihku. Ucap Kala. Siapa yang menyuruhmu ke sana untuk menemui penghuni randu alas itu? Bukankah aku memintamu untuk tetap di rumah? Tanya Harto. Sudahlah, kali ini ada hal yang penting harus kau lakukan. Apa itu? Tanyanya. Sanggupkah kau melawan Gundala Wereng? Tanya Harto. Ular hitam dari laut utara. Akan kubuat tahu bagaimana hebatnya penguasa kawah api sepertiku. Tapi kenapa aku harus melawan dia? Bukankah tuannya adalah sekutumu? Mustikanya hanya ada satu Kala. Cepat atau lambat, kami akan bertarung untuk memperebutkannya. Bagaimana dengan jin-jin milik Felix, Hendro, dan Dalbo? Tanya Kala. Aku sudah berbicara dengan Dalbo, Hendro. Mereka bersedia mendukungku melawan Sirna. Bagaimana jika Sirna juga berbicara dengan mereka? Bagaimana juga jika Dalbo dan Hendro telah berbuat persekutuan sendiri dengan orang lain di luar kelompok kalian? Harto terdiam. Apa yang dikatakan Kala benar adanya. Setiap orang yang bermimpi tentang keabadian pasti menginginkan pustika itu. Kalian itu sama-sama licik. Lebih baik kau bersekutu dengan kedua saudaraku saja, Kala Geni dan Kala Latu. Mungkin itu usul yang bagus. Aturlah pertemuanku dengan mereka, Kalabrama. Apapun maharnya akan aku penuhi. Kalabrama tersenyum. Kedua kakaknya akan bisa menikmati hidup enak seperti dirinya. Malam itu boneka demi 7 raga 1000 jahitan milik Felix dicuci dengan minyak mayat. Sambil merapal mantra, diperiksa lagi setiap jahitan, batu sarira, dan mustika yang ada di tubuh boneka itu. Butuh waktu belasan tahun bagi Felix untuk mengumpulkan mayat. 7 mayat yang meninggal di hari-hari yang telah ditentukan. Setelah terkumpulnya 7 mayat, ia kemudian memotong dan menyatukan tubuh mereka dengan 1000 jahitan.
Benang sajahitnya sendiri harus terbuat dari rambut gadis yang meninggal tidak wajar di hari yang khusus. Felix menatap bangga boneka itu. Siapapun yang melihatnya akan merasa ngeri. Wajah dan kakinya ada 4, sementara tangannya ada 8. Belum lagi jahitan yang ada di seluruh tubuhnya. Setelah selesai meminyaki, ia lalu menyiapkan senjata-senjata yang akan dibawa oleh kedelapan tangan itu. Kita lihat saja nanti siapa yang bisa menandingi jin Turki yang ada di boneka itu. Dalbo sudah tentu tidak mau kalah. Dia sibuk melobi jin penguasa alas Ngawi untuk membantunya. Kesaktian Butowanara yang mampu menjadi raksasa setinggi pohon kelapa tentu akan menjadi bantuan yang sangat berharga. Semua pergerakan itu tidak luput dari pengawasan kelelawar Hendro. Ia juga sudah menyiapkan rencananya sendiri. 3 orang dukun hebat yang pernah mengikat perjanjian darah dengannya telah hadir di rumah itu malam ini. Isu-isu tentang rencana penyerangan tentu saja tidak luput dari pengawasan Timur. Setelah apa yang terjadi pada Hiis, Kapten Daniel memberikan lebih banyak akses dan fasilitas untuk lebih cepat menemukan Basirna atau Tommy. Setiap kabar baru tentang Basirna dan kawan-kawannya segera Timur sampaikan kepada Darwis lewat perantara Endu dan Ara. Malam itu Maina menemui Moza di halaman belakang. Sepasang harimau putih tampak sedang berbaring. Beberapa ekor monyet juga terlihat di sekitar tempat itu. "Kau tidak bermimpi aneh, Za?" tanya Maina. "Ma bermimpi tentang Mian juga," jawab Moza dengan wajah pucat. "Bukan mimpi yang baik. Aku takut terjadi apa-apa dengan anak itu. Usahaku untuk menghubungi Condromono juga belum berhasil. Aku melihat Mian ditelan ikan besar yang mengerikan, Ma. Aku takut dia tidak bisa keluar dari sana," bisik Moza. "Sama, aku juga bermimpi tentang hal itu, Za. Sebenarnya aku ingin berangkat ke Laut Utara, tapi berita dari timur membuatku cemas." "Apakah ular kecilmu itu tidak bisa menghubungi Chandra saja?" "Sudah beberapa hari ini dia tidak datang, Mak. Aku tidak bisa memerintahnya. Dia tidak terikat perjanjian apapun dengannya, Mak." "Begitu ya. Semoga saja semua baik-baik saja." Di Laut Utara keributan sedang terjadi. Bajul Sosro yang dibantu oleh jin milik Harto menyerbu Pulau Ular. Raja Ular kewalahan menghadapi serangan itu. Ia membebaskan tawanan yang dikurung di gua ujian. Namun karena kekuatan Kalabrama, Kalageni, dan Kalalatu sangat dahsyat, Pulau Ular akhirnya jatuh ke tangan Bajul Sosro. Tanduk Gundala Wereng pun berhasil dibawa pulang oleh Kalageni. Di saat yang sama, Mian semakin tergila-gila pada Dewi Ambar. Bahkan saat diajak oleh Ambar untuk melihat Chandrasa, Condromowo, Naga, dan Wira, ia justru tertawa. Sapaan dan teguran mereka tidak pernah membawa hasil. Saat Condromowo memakinya, Mian dengan tega menendang kuncing itu. "Maafkan Diandra, Mian tidak sadar dengan apa yang dia lakukan," bisik Chandrasa setelah Mian dan Ambar pergi. "Jangan khawatir, aku hanya mengujinya, Sa. Tapi kelihatannya kita tidak bisa berharap banyak. Mian sudah benar-benar kehilangan ingatan." "Mustika itu masih ada padamu?" "Ada di perutku, Sa. Untung kotak Raden Dipoyo itu mampu menyembunyikan auranya. Jika tidak, pasti Ambar sudah membelah tubuhku untuk mengambilnya." Ketika Condromowo dan Chandrasa sedang saling memberi semangat, Tali Picis diam-diam memasuki ruangan penyimpanan pusaka Dewi Ambar. Setelah melata ke berbagai sudut, ia akhirnya berhasil menemukan apa yang dicarinya. Tanpa menunggu lama, ia segera melilit keris naga siluman milik Mian. "Bangunlah Nagawira,
Sampai kapan kau akan tidur seperti itu? Jangan menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk menyesali diri. Seekor ular laut melingkar dengan mata terpejam pelan-pelan membuka matanya. Lehernya langsung berdiri tegak. Tali picis? Paman tali picis? Bagaimana paman bisa menemukanku? Tanya Nagawira. Apa kau sudah lupa dengan kemampuanku, Wir? Tentu saja tidak, paman. Ada keperluan apa penasihat kerajaan membangunkan makhluk buangan seperti aku? Aku membutuhkan kekuatanmu untuk menolong seseorang, ucap tali picis. Aku sudah memutuskan Raden Dipoyono adalah manusia terakhir yang kupinjami kekuatan, paman. Pulau Ular sudah jatuh ke tangan Bajul Sosro. Apa kau tidak ingin membela negerimu? Tanya tali picis. Pulau Ular adalah masa laluku, paman. Apakah Nagawisa juga masa lalu untukmu, Wir? Jangan membuka masa laluku. Jangan buka luka lamaku dengan membahas kematian Nagawisa. Nagawisa belum mati, Wir. Demikian juga dengan kedua anakmu. Mata Nagawira menyala, tubuhnya perlahan mengeluarkan cahaya biru. Ada apa sebenarnya ini, paman? Nagawisa belum mati, anak. Jelaskan, paman. Tali picis selalu menceritakan siapa Mian dan apa yang telah dilakukannya pada Nagawisa dan kedua putranya. Keparat. Jadi selama ini Raja Licik itu membohongi aku. Itu kita urus nanti. Sekarang kedua anakmu sedang menjadi tawanan di tempat ini bersama dengan Mian, Chandrasa, dan Condromowo. Ayo kita bebaskan mereka, paman. Jika perlu akan aku obrak-abrik tempat ini. Urusan membebaskan mereka biar aku saja. Aku minta kau selamatkan Mian. Malam ini adalah saatnya dia ditumbalkan. Bawa pedang wesi kuning itu. Kau masih belum lupa cara berubah wujud, kan? Perintah tali picis. Jangan menghinaku, paman. Bagaimanapun juga aku adalah bekas pengawal utama Pulau Ular. Barangkali kau lupa karena terlalu lama tertidur, sindir tali picis. Nagawira lalu berubah menjadi seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahun. Ia kemudian mengambil pedang dan keris Mian. Setelah selesai, barulah tali picis memberitahu bagaimana rupa dan ciri-ciri Mian. Tali picis mendatangi penjara tempat Chandrasa dipenjara. Kemudian ia merambat naik dan melilitkan badannya ke tali yang mengikat Condromowo. Tuan tali picis, apakah itu Anda? Benar, Condromowo. Sekarang tenanglah, aku akan mencoba membebaskanmu dari tali penyegel ini. Satu persatu tali stigi itu berhasil diputus oleh tali picis. Amarah yang terpendam membuat Condromowo menjadi ganas. 4 orang pengawal yang datang karena mendengar suara ribut menjadi korban pertamanya. Suara gending. Jangan-jangan malam ini Mian ditumbalkan? Tanya Condromowo. Kalian benar. Tapi tenang saja, aku sudah menyuruh Nagawira untuk mengawasi Mian. Nagawira, bagaimana dia ada di sini? Tanya Chandrasa. Ceritanya nanti saja. Kalian berempat cepat bantu Nagawira. Aku sendiri harus cepat kembali ke lereng Lawu. Aku takut Sirna dan yang lain sudah menyerang tempat itu. Chandrasa dan Condromowo beradu pandang. Kalimat yang diucapkan tali picis membuat pikiran mereka semakin cepat ingin meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke gudang penyimpanan senjata dulu untuk mengambil keris, pedang, dan juga barang-barang yang telah dirampas. Puluhan prajurit istana yang berpapasan menjadi makanan ringan untuk Chandrasa yang memang sedang kelaparan. Setelah menelusuri lorong istana, mereka sampai di depan gudang itu.
Dua orang perwira penjaga yang bertugas tidak bisa berbuat apa-apa saat Chandromowo memaksa mereka untuk menyerahkan kunci pintu. Chandrasa dan Chandromowo, Naga dan Wira segera memusatkan kekuatan batin masing-masing. Energi dari senjata di ruangan itu satu persatu menyentuh rasa mereka. Tidak lama kesempatan telah mendapatkan senjata masing-masing. Chandrasa memegang tombak bercabang dua, Naga dan Wira memilih pedang yang berwarna hitam dan putih, sedangkan Chandromowo sudah membawa sebilah pedang sabet dan perisai. Chandromowo juga telah merubah wujudnya menjadi manusia. Naga dan Wira juga mengubah tubuhnya menjadi wujud manusia berkat sebutir mutiara yang diberikan oleh Paman Tali Picis. Energi itu bisa mengubah kedua ular kecil menjadi berwujud manusia. Suasana di tempat Ambar melangsungkan pernikahan dengan Mian sangat ramai. Ruangan itu dipenuhi oleh berbagai jenis dan bentuk jin air. Pasukan pengawal juga bertebaran di mana-mana. Nagawira yang sejak awal menggunakan ilmu penilap agar tidak terlihat akhirnya berhasil mendekati singgasana. Diamatinya Mian lekat-lekat. Pantas saja pemuda itu hilang ingatan. Otaknya dikuasai oleh jin yang berwujud cacing. Saat Nagawira mengedarkan pandangannya, taulah dia bagaimana cara Ambar membuat korban-korbannya tidak berdaya. Semua hidangan itu dipenuhi oleh benih cacing. Siapapun yang mengkonsumsi makanan dan minuman itu pasti akan terinfeksi dan akhirnya akan tunduk kepada Ambar. Tapi seharusnya Mian bisa membunuh benih-benih cacing itu dari apa yang kudengar lewat Paman Tali Picis, bisik Nagawira kebingungan. Kau lupa, Mian baru saja memisahkan diri dengan Chandrasa, Kang Mas. Kekuatan dalam tubuhnya masih dalam proses adaptasi. Ada banyak ruang yang kosong saat kekuatan Chandrasa menghilang. Nagawisa, benarkah ini dirimu Nyimas? Tanya Nagawira sambil menoleh. Iya Kang Mas, Paman Tali Picis yang memberitahu aku jika Kang Mas berada di sini. Nagawira sangat bahagia, apalagi kalung penyegel di leher Nagawisa sudah menghilang. Sepasang pedang tampak tergantung di pinggangnya. Pedang siapa itu Nyimas? Tanya Nagawira. Pedang Chandrasa, aku akan mengembalikan kedua senjata ini kepadanya. Semua kelicikan raja sudah terbongkar. Saat ini para penghuni Pulau Ular Utara akan mengungsi ke Laut Timur. Naga Welang dan Naga Weling dan Nagagni yang memimpin mereka sementara. Mereka meminta kau kembali Kang Mas. Ucap dari Nagawisa. Akan kupikirkan nanti. Kita selesaikan dulu urusan kita di sini. Baiklah Kang Mas, anak-anak kita sudah datang. Suasana pesta yang meriah tiba-tiba terganggu oleh denting adu senjata. Chandromowo yang ingin segera kembali ke lereng Lawu langsung saja menyerang begitu masuk ke ruangan itu. Pedangnya bergerak tanpa ampun, membunuh siapapun yang berusaha menghalangi langkahnya. Yang belum ingin mati, tinggalkan tempat ini, teriaknya. Chandrasa juga tidak kalah ganas. Melihat sahabatnya akan dijadikan tumbal, amarahnya membara. Tombaknya juga menikam dan memotong tanpa belas kasih. Naga dan Wira juga tidak mau kalah. Mian adalah menolong mereka dan ibunya. Setelah tamu-tamu pergi, tinggal Ambar bersama pengawalnya. Kurang ajar, lihat sekeliling kalian. Kalian pikir kucing dan 3 ular penyakitan mampu menghadapi aku dan pasukanku? Pengabur Atma, keluarlah, teriak Ambar sambil melemparkan sebatang tombak. Tombak itu kemudian berubah menjadi seekor cacing laut raksasa. Tubuhnya berwarna merah dipenuhi lendir yang berbau aneh.
Cuma seekor cacing saja apa hebatnya, ucap Condromowo sambil meloncat dan mengayunkan pedang. Pedang sahabat itu menyentuh tubuh pengabur atma. Tapi betapa terkejutnya saat tahu serangan itu sia-sia. Kulit pengabur atma yang lentur dan licin membuat pedang Condromowo tidak bisa melukainya. Bahkan hampir saja ia menjadi korban semburan ludah pengabur atma yang beracun dan korosif. Kalian berempat akan menjadi mangsa pengabur atma malam ini. Chandrasa bersiap untuk menyerang. Bagaimanapun juga ia tidak ingin menjadi makanan cacing. Dua ujung tombaknya perlahan berubah warna menjadi putih kebiruan. Kau tidak pantas menggunakan tombak itu, Chandrasa. Bagaimana jika kita bertukar senjata? Nagawisa menampakkan diri. Kedua tangannya mengulurkan pedang, sepasang pedang. Meski terkejut, Chandrasa menerima kedua pedang itu dan menyerahkan tombaknya pada Nagawisa. Wira dan Naga yang melihat kehadiran ibunya mereka tentu saja segera berlari dan memeluknya. Sudah, nanti saja Wira, Naga, sekarang kita sedang perang. Cuma bertambah nenek tua tidak akan mengubah apapun, ucap Ambar. Bagaimana kalau ditambah bapaknya Tumi? Bukankah itu nama aslimu, nenek tua? Ambar kaget menatap seorang laki-laki gagah yang tiba-tiba muncul di samping Nagawisa. Tatapan laki-laki itu begitu tajam. Tanpa sadar, bulu kuduk Ambar berdiri. Siapa kau? Bagaimana kau tahu soal Tumi? Aku Nagawira. Cerita seorang perempuan yang tega mengorbankan bayinya demi membalas dendam pada kekasihnya bukanlah sebuah rahasia untuk Senapati Pulau Ular. Keparat kau Nagawira, aku akan membunuhmu karena rahasia itu. Ambar marah. Mengapa? Apa karena peraturan Laut Utara yang hanya mengizinkan bangsa jin sebagai penguasa? Andai kau tidak mengganggu keluargaku, akan kubiarkan rahasia itu tetap menjadi rahasia. Kau salah memilih lawan, Tumi. Dewi Ambar langsung menyerang Nagawira. Mian yang masih dikendalikan oleh Ambar juga ikut menerjang. Nyimas, tolong hadapi nenek itu, biar aku yang mengurus Mian. Nagawisa langsung menusukkan tombaknya kepada Ambar. Dua wanita berbeda bangsa itu langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Condromowo, Chandrasa, satu-satunya jalan untuk mengalahkan pengabur atma adalah dengan menyerang menggunakan energi kalian. Nagawira memberitahu cara untuk melawan pengabur atma. Mendengar hal itu, Chandrasa dan Condromowo berubah menjadi ular dan kucing raksasa. Kekuatan Chandrasa telah kembali. Bola-bola berwarna putih kebiruan bergantian keluar dari mulutnya dan menghantam tubuh pengabur atma. Mata Condromowo juga menembakkan sinar birunya. Dihantam berulang kali, tubuh pengabur atma menggeliat tidak tentu arah. Sesekali ia menyemburkan ludah beracunnya. Naga dan Wira tidak kalah sibuknya. Pedang mereka bergerak lincah menghadapi serbuan pasukan Ambar. Kehadiran Nagawira membuat mereka seperti mendapat tambahan semangat dan tenaga. Condromowo meloncat mundur untuk mencari posisi. Chandrasa menghabiskan tenaga untuk meluncurkan hujanan bola energi. Pengabur atma yang mengira Condromowo sudah kehabisan tenaga memusatkan serangannya pada Chandrasa. Ketika Chandrasa tidak lagi meluncurkan bola energi, ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyemburkan ludah. Saat itulah serangan Condromowo datang. Tubuh pengabur atma menggeliat keras. Di saat yang sama, Chandrasa juga menembakkan bola energinya. Gabungan dua energi itu akhirnya bisa menghentikan perlawanan pengabur atma. Tubuh cacing itu pelan-pelan menghilang dan menjadi gumpalan energi. Chandrasa pun segera menyambar dan menelan energi itu. Ambar yang melihat kematian pengabur atma gelisah. Matinya jin itu akan membuat semua cacing yang pernah disebarkan ikut mati juga. Dadanya semakin berdebar, semakin keras saat melihat satu persatu pengawalnya berhenti bertarung.
Hal itu menjadi pertanda apa yang ditakutkannya telah terjadi. Para pengawalnya telah sadar dari ketiadawarasan mereka. Getakan Ambar mulai tidak terarah. Satu-satu keinginannya adalah kabur. Nagawisa tentu saja tidak rela jika orang yang telah membuat Mian menjadi gila akan melarikan diri. Gerakan tombaknya semakin cepat, sampai akhirnya ujung tombak itu berhasil menembus tubuh Ambar dan pelan-pelan berubah wujud menjadi seorang nenek-nenek. Mian sendiri jatuh pingsan. Nagawira segera menggotong tubuh Mian ke tempat yang kosong. Dari mulut Nagawira kemudian dikeluarkanlah sebatang kayu hitam berbentuk spiral. Diletakkannya akar hitam Garuda Sanjevani di dada Mian. Tidak lama kemudian, sekujur tubuh Mian mengeluarkan asap hitam.